Halo gengs, mari kita melanjutkan petualangan kita di Bumi Flores. Tadi malam kita tiba di pintu masuk Danau Kelimutu, itu sekitar pukul 10 malam. Lalu kita memutuskan camping dekat pintu masuk dan pagi ini kita naik ke atas. Jalur menuju ke parkiran motor atau mobil itu lika-liku dan ya lumayan menanjak lah ya. Dan kalau kita bawa kendaraan pribadi, entah motor atau mobil, kita akan parkirkan di sini. Lalu selanjutnya kita akan lanjut dengan jalan kaki ke atas. Perjalanan ke atas ya boleh dibilang lumayan menanjak, sehingga ya kamu yang mau datang ke sini harus siap-siap nih buat melintasi jalan yang lumayan ya menguras tenaga juga nih. Apalagi kalau sudah sampai ke jalan yang terbuat dari tangga, jadi lumayan panjang tuh tangga-tangganya. Kata orang-orang, mengunjungi Danau Kelimutu memang harus berhitung supaya pas waktunya. Kalau terlalu pagi atau sudah terlalu siang, danaunya akan ketutup kabut. Halo geng, selamat pagi dari puncak Kelimutu, danau tiga warna yang sangat terkenal di Flores, bahkan sampai di internasional. Kita tiba di sini mungkin setengah jam yang lalu. Di sebelah kanan kita ini kan yang dua warnanya, sementara di sebelah Tugu, sebelah kiri ini Tugu, itu yang warna hitam. Kita semalam tiba di pintu masuk, camping di situ, bangun tenda, dan tadi pagi kita agak telat karena ketika kita dalam perjalanan dari pintu masuk mau ke parkiran, itu mataharinya udah naik, jadi sunrise-nya kita nggak dapat. Dan kita pikir juga ketutup awan, ternyata ada. Ya sudahlah, sampai sini sudah mataharinya udah tinggi. Danau yang sebelah kanan saya ini yang dua warnanya sudah kebuka, sementara yang di sebelah kiri masih ketutup kabut, tapi masih bisa tetap kelihatan. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung kami, sponsorship yang ikut dalam perjalanan kami, itu Ban, IRC, Oli, Eneos, lalu April Touring, Kontin Moto, Vimi Indonesia, dan Hugo Store dengan satu buah drone, lalu Savana dengan segala macam perlengkapan outdoor, dan Katolikpedia tentu saja yang sudah mensupport kami sejauh ini. Ya, kami berterima kasih untuk kalian semua yang mendukung perjalanan sosial ini, karena perjalanan kami adalah menggandeng Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, yaitu menggalang dana untuk pengobatan anak-anak kanker. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah terlibat dalam perjalanan kami, mendukung kami hingga ke tempat ini. Teman-teman bikers lokal yang menyambut, menyediakan tempat, bahkan menjamu kami berterima kasih. Dari Gunung Kelimutu yang indah ini, kami mohon maaf untuk kalian semua selama di perjalanan. Kalau tutur kata, sikap, atau perbuatan yang saat kita bersama kurang berkenan, kami mohon maaf untuk kalian semua. Dan ya, mari kita menjelajah Indonesia baik. Satu kesalahan tidak mungkin menghapus keindahan yang kita punya, baik itu dari alamnya, dari cuacanya, juga tentu saja dari masyarakatnya, dan dari kita semua. Setelah menikmati Danau Kelimutu yang indah itu, sekarang kita akan turun dan
kita akan melanjutkan perjalanan menuju Maumere. Dari mana kalian? Hah? Rumahnya jauh dari sini. Rumah mana rumah? Di Waturaka. Oh, ini kalian mau ke mana? Oh, mau ke kebun. Ya, oke, dah ya. Dadah. Ya, dah. Oh, foto dulu, mau foto? Foto dulu, mau Sini. foto. Ayo, mari. Masuk. Mantap. Sekolah yang rajin ya. Ya. Ini kelas berapa? Namanya siapa nih? Namanya siapa saja mulai dari sana? Namanya siapa? Namamu siapa? Bastian. Yang kedua siapa? Christine. Yang ketiga Diva. Lagi Yona. Debbie. Jonathan. Kami lanjut Ya, ya. sekolah yang rajin ya. Dah, sampai ketemu lagi. Secara umum, pedesaan di kaki gunung di mana Danau Kelimutu berada itu terbilang subur sehingga banyak pemandangan hijau yang menghiasi petualangan kita siang ini. Untuk perjalanan dari Danau Kelimutu ke Maumere itu butuh waktu sekitar 3 jam lebih dengan perjalanan santai. Dan tanda ketika kita mendekati perbatasan antara wilayah Ende dengan Maumere adalah kebun coklat yang sangat luas dan itu terbentang di sepanjang kiri dan kanan jalan. Tidak jauh setelah kita melintasi perbatasan antara Ende dan Maumere, teman-teman dari jauh akan kelihatan sebuah patung Yesus yang seolah mengucapkan selamat datang. Nah, kita langsung tertarik tuh pengen naik ke sana dan pengen melihat secara langsung apa view yang bagus dari bukit itu. Selain patung Yesus itu sendiri ya.
Halo, selamat siang gengs. Waktu menuju pukul 3 dan kita baru saja melewati wilayahnya Ende. Sekarang kita memasuki wilayahnya Maumere. Nah, di jalan kita dari arah sana, itu dari jauh langsung kelihatan. Di sini ada patung Yesus di belakang, di depan saya ini. Itu ngelihat ke jalan. Nah, kita naik, kita parkir motor di bawah lalu jalan naik. Dan ini view yang kita lihat. Wow, luar biasa pokoknya. Itu nggak jauh dari Pantai Koka. Pantai Koka itu sebelah kiri sini. Menurut saya sih menarik. Meskipun saya tadi nggak singgah Pantai Koka ya. Saya langsung ke sini karena dari sana lihat, oh, ini view-nya keren sekali. Tetapi pertama-tama saya mohon maaf nih. Saya ingin menginformasikan untuk kawan-kawan yang asal dari wilayah ini atau masyarakat atau siapapun, saya hormati sekali. Tetapi saya memberitahu bahwa di kalangan teman-teman biker motor itu sudah terkenal atau sudah tahu bahwa untuk masuk Pantai Koka itu banyak pungli. Sebelum saya mohon maaf, saya harus mengatakan ini. Untuk masuk Pantai Koka, menurut teman-teman, itu informasi yang saya dapatkan beberapa kali, itu cerita yang berulang-ulang oleh teman-teman pemotor. Untuk masuk Pantai Koka itu ada beberapa kali dipungli. Misalkan pintu masuk, nanti untuk bayar tiket, setelah itu pakai rumah-rumah kecil begitu ya, warung kecil harus bayar, duduk harus bayar, masuk terus ke bibir pantai foto harus bayar. Pokoknya macam-macam lah, ada cerita seperti itu. Kalau nggak benar silakan dikoreksi. Tetapi saya sudah mendengar cerita seperti ini dan menonton di video beberapa teman yang mengatakan itu. Kalau misal itu benar, saya mohon maaf teman-teman. Apakah entah Karang Taruna, entah kepala desa, kepala dusun, atau siapapun yang berwenang di wilayah ini supaya bisa mengaturnya. Nggak masalah ada tiket masuk, mau 10.000, mau 20.000, nggak masalah. Tetapi harus pasti, sehingga teman-teman biker yang melintas, mereka masuk, itu mereka tahu, oh jelas bayarnya sekian, mereka akan menikmati pemandangan pantai. Udah, itu jelas. Sehingga ya jangan ada cerita-cerita miring lah. Saya tahu warga NTT luar biasa. Kita dilahirkan dengan budaya yang sangat kental untuk menyambut siapapun yang datang ke rumah kita. Jangan sampai kita mencoreng atau menodai cerita-cerita baik yang sudah lama diwariskan oleh nenek moyang kita. Itu saja harapan dari saya. Saya mewakili komunitas dari Satu Tenda, berharap supaya yang kurang baik kita perbaiki dan yang baik kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Sekarang dari sini kita akan masuk kota Maumere dan kita akan melanjutkan perjalanan terus. Ikuti terus perjalanan kami hingga ke perbatasan Indonesia Timor Leste. Jangan sesali jalan hidupmu hari ini. Bila dia tampak lebih mudah menggapai sukses, tak usah cemburu. Syukuri saja bahwa ternyata kamu sedang berlatih untuk tahan uji sebelum menggapai sukses. Seorang kawan pernah bilang, kepintaran akan dikalahkan oleh keuletan dan ketekunan. Percayalah. Salam Meliuk, salam Satu Tenda.